Pangkal Pinang. Mendengar nama ini, mungkin bagi sebagian orang adalah salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang menjadi pusat ibu kota provinsi. Namun, Pangkal Pinang ternyata pernah menjadi ibu kota negara. Pangkal Pinang memang tidak pernah secara resmi ditunjuk menjadi ibu kota. Peran itu bersandingan dengan Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang menerima mandat langsung pada saat para pemimpin Republik di Yogyakarta yang ditangkap Belanda pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Mer. Syafruddin Prawira Negara menerima mandat untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, PDRI, di Bukit Tinggi. Ia menjadi Presiden Indonesia selama 207 hari. Sementara Lambertus Nicodemus Palar mendirikan perwakilan RI di Persatuan Bangsa-Bangsa, PBB. Misi diplomatik Palar berhasil membuat PBB menekan Belanda agar mau berunding dengan Indonesia. Namun, Belanda tidak mau berunding dengan PDRI. Belanda memilih dengan para pemimpin RI yang diasingkan ke Bangka sejak tanggal 22 Desember tahun 1948 sampai Juli tahun 1949. Para pemimpin itu adalah Wakil Presiden Muhammad Hatta, Sekretaris Negara AG Pringgodikdo, Ketua Komisi Nasional Indonesia Pusat, Kenip M.R.A. Saat, dan Kepala Staf AU Surya Dharma yang diasingkan di Pesanggerahan Menumbing. Mereka menghuni pesanggerahan di Bukit Menumbing, Bangka Barat sejak tanggal 22 Desember tahun 1948 sampai Juli tahun 1949. Pada saat bersamaan tanggal 2 November tahun 1949. Dalam konferensi itu disepakati, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia tanggal 27 Desember tahun 1949. Bukti lain status Pangkal Pinang sebagai ibu kota adalah prasasti di Taman Sari. Taman itu terletak di sisi utara Lapangan Merdeka. Tugu itu diresmikan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1949. Tugu itu berisi tulisan, Prasasti Surat Kuasa Kembalinya Republik Indonesia ke Yogyakarta. Diserahkan oleh Ir. Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Media Juni tahun 1949. Salinan naskah asli surat kuasa itu masih tersimpan di Wisma Menumbing. Dalam naskah asli, memang tidak tercantum tanggalnya. Hanya tertulis Juni tahun 1949. Pentingnya status Bangka, khususnya Pangkal Pinang, pada masa itu diakui oleh MRAG Pringgodikdo. Dalam Memoir Muhammad Hatta, Pringgodikdo menyatakan, pusat percaturan politik internasional kala itu ada di PBB dan Bangka. Sejarah-sejarah di luar Jawa sering dianggap sebagai kejadian-kejadian kecil dan tidak penting. Faktanya, keberlanjutan Indonesia sebagai negara ditentukan lewat perundingan-perundingan di Pangkal Pinang Kelenteng Kuantai Miau, salah satu kelenteng tertua yang ada di Pulau Bangka. Kelenteng ini terletak di Jalan Mayor Syafri Rahman. Dulunya bernama Kelenteng Kuantai Bio. Kelenteng ini diperkirakan dibuat pada tahun 1841 Masehi. Foto istimewa. Pangkal Pinang sendiri merupakan salah satu daerah otonom yang letaknya di bagian timur Pulau Bangka. Secara administratif pada tanggal 9 Februari tahun 2001 kota Pangkal Pinang ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembentukan Pangkal Pinang dimulai sejak adanya perintah Sultan Susuhanan Ahmad Najamuddin Adikesumo, yang memerintah pada tanggal 17 September tahun 1757, kepada Abang Pahang bergelar Tumenggung Dita Menggala dan kepada Depati serta Batin Pengandang dan kepada para Krio yang ada di Pulau Bangka untuk mencari pangkal atau pengkal sebagai tempat kedudukan Demang dan Jenang yang akan bertugas untuk mengawasi parit-parit penambangan timah, mengawasi pekerja-pekerja yang disebut kulit tambang dari Cina, Slem, Kocin dan Melayu dan mengawasi distribusi timah dari parit-parit penambangan hingga sampai ke Kesultanan Pelembang Darussalam.
Di antara pangkal atau pengkal yang didirikan masa itu adalah Pangkal Bendul, Bijat, Bunut, Rambat, Parit Sungai Buluh, Tempilang, Lajang, Sungai Liat, Cegal, Pangkal Koba, Balar, Tobo Ali, dan Pangkal Pinang. Setelah pendirian pangkal dan pengkal lalu Sultan Palembang mengangkat dan mengirim Demang dan Jenang langsung dari Palembang untuk segera bertugas di masing-masing pangkal atau pengkal. Umumnya Demang dan Jenang yang diangkat Sultan Palembang berasal dari keluarga dan kerabat terdekat Sultan Palembang. Secara etimologi Pangkal Pinang berasal dari dua kata yaitu pangkal atau pengkal dan pinang, areca catecu. Pengkal atau pangkal yang bahasa Melayu Bangka berarti pusat atau awal mulanya sebagai pusat perkumpulan timah yang kemudian berkembang artinya sebagai pusat distrik, kota tempat pasar, tempat berlabuh kapal atau perahu dan pusat segala aktivitas dan kegiatan dimulai. Sedangkan pohon pinang adalah sejenis palma yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia dan Afrika bagian timur. Pinang juga merupakan nama buahnya yang diperdagangkan orang. Kelenteng Dewi Laut. Kelenteng Senmu Miao. Kelenteng Dewi Laut atau Kelenteng Senmu Miao berada di kawasan pantai Tanjung Bunga, tepatnya di Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang. Kelenteng Dewi Laut menjadi salah satu destinasi wisata religi dan sekaligus menjadi destinasi wisata alam. Lokasi kelenteng bukan hanya sekedar terletak di tepi laut, namun bangunan kelenteng menghadap langsung ke arah laut. Tepat di ujung jalan, dapat menyaksikan secara langsung hamparan laut yang sangat luas. Daya tarik lain dari Kelenteng Dewi Laut ini yaitu terdapat patung 12 sio. Patung tersebut juga menjadi ikon dan ciri khas dari kelenteng ini yang bahkan belum tentu dapat dijumpai di kelenteng lain. Sio tersebut meliputi tikus, kerbau, harimau, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam. Demikian yang dapat kami ulas untuk Kota Pangkal Pinang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.